Salam Merdeka Literasi semuanya. Thank you Hevani. Ya udah standby ya untuk presentasi. Baik, Stefani akan presentasi materi pada modul 7, materi tentang kutipan dan catatan kaki. Disilakan, Nak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam Merdeka Literasi. Perkenalkan, nama saya Evani Lampa dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kutipan dan catatan kaki. Dalam penulisan-penulisan ilmiah, baik penulisan artikel-artikel ilmiah, karya-karya tulis maupun penulisan skripsi dan disertasi, seringkali dipergunakan kutipan untuk menjelaskan isi uraian atau untuk membuat sebenarnya merupakan bagian dari kutipan karena berisi antara lain pinjaman kalimat atau pendapat pengarang atau keterangan atas teks yang tempatnya berada pada kaki halaman. Tujuan membuat kutipan. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah. Jenis kutipan. Menurut jenisnya, kutipan dapat dibedakan atas kutipan langsung dan tak langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Sebaliknya, kutipan tak langsung adalah pinjaman pendapat seorang pengarang atau tokoh terkenal berupa intisari atau intisar dari pendapat tersebut atau dapat pula berupa parafrase. Prinsip-prinsip mengutip. Yang pertama, jangan mengadakan perubahan. Pada waktu melakukan kutipan langsung, pengarang tidak boleh mengubah kata-kata atau teknik dari teks asli. Bila ada kesalahan, bila dalam kutipan terdapat kesalahan atau keganjilan, baik dalam persoalan ejaan maupun dalam soal-soal ketatabahasaan, penulis tidak boleh memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Dia hanya mengutip sebagaimana adanya. C. Menghilangkan bagian kutipan. Dalam kutipan-kutipan, diperkenankan pula menghilangkan bagian-bagian tertentu dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak boleh mengakibatkan perubahan makna aslinya atau makna keseluruhannya. Cara-cara mengutip, kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris, kutipan itu diintegrasikan langsung dengan teks, jarak antara baris dengan baris 2 spasi, kutipan itu diapit dengan tanda kutip, sesudah kutipan selesai tunjukkan setelah spasi ke atas atau dalam kurun ditempatkan nama singkat pengarang tahun terbit dan nomor halaman kutipan itu. Kutipan langsung yang lebih dari 4 baris, kutipan itu dipisahkan dari teks dalam jarak 2,5 spasi, jarak antara baris dengan baris kutipan 1 spasi. Kutipan itu boleh atau tidak diapit dengan tanda kutip. Sesudah kutipan selesai diberi nomor urut penunjukan setengah spasi ke atas atau dalam kurun ditempatkan nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat terdapat kutipan itu. Seluruh kutipan itu dimasukkan ke dalam 5-7 ketikan. Bila kutipan itu dimulai dengan alinea baru, maka baris pertama dari kutipan itu dimasukkan lagi 5-7 ketikan. Kutipan tak langsung, kutipan itu diintegrasikan dengan teks, jarak antar baris 2 spasi, kutipan tidak diapit dengan tanda kutip, sesudah kutipan selesai diberi nomor urut penunjukan setengah spasi ke atas, atau dalam kurun ditempatkan nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat terdapat kutipan itu. Kutipan atas ucapan lisan. Bila penulis ingin memasukkan kutipan yang diucapkan secara lisan, maka sebaiknya ia memperhatikan naskah kutipan itu terlebih dahulu pada orang yang memberi keterangan itu untuk mendapatkan pengesahan. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, dapat diadakan perbaikan terlebih dahulu oleh yang bersangkutan. Dengan demikian, tidak perlu timbul bantahan atau hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Variasi membuat kutipan. Pola-pola membuat kutipan akan lebih efektif kalau mengandung variasi antara kutipan langsung dan kutipan tak langsung, variasi antara kutipan yang dimasukkan dalam teks dan kutipan yang dimasukkan dalam catatan kaki. Catatan kaki
Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Cara membuat catatan kaki. Karena membuat catatan kaki mempunyai hubungan pula dengan teks pada halaman yang sama, maka dalam dua contoh pertama disertakan pula bagian dari teks yang merujuk kepada catatan kaki, sehingga dapat dilihat sekaligus cara menempatkan nomor penunjukan yang terdapat dalam teks, garis pemisah antara teks dan catatan kaki, serta cara membuat catatan kaki itu sendiri, titik-titik berspasi yang mendahului dan mengikuti contoh teks, berarti ada lebih dari satu alinea yang dihilangkan sebelum dan sesudah teks yang dikutip tersebut. Singkatan-singkatan. Yang pertama, ibid. Singkat ini dipergunakan bila catatan kaki yang berikut menunjukkan kepada karya atau artikel yang telah disebut dalam catatan nomor sebelumnya. Objit. Singkatan ini dipergunakan bila catatan itu menunjuk kembali pada sumber yang telah disebut lebih dahulu, tetapi diselingi oleh sumber lain. Blogsheet. Singkatan ini biasa dipakai untuk menyebut atau menunjuk pada sebuah artikel majalah, harian atau ensiklopedia yang telah disebut sebelumnya, tapi diselingi oleh sumber lain. Singkatan-singkatan yang lainnya, yaitu yang ada pada slide. Penerapan catatan kaki dan singkatan. Bagaimana cara mempergunakan singkatan-singkatan di atas, terutama singkatan ibid, objit, dan worksheet dalam kenyataan? Penerapannya dapat dilihat pada beberapa contoh berikut. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Salam Merdeka Literasi. Ya, salam Merdeka Literasi, Hevani. Terima kasih ya. Janji.